Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa hassukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para guru, para asatid, para bapak-bapak haji, sesepuh, ibu-ibu kalau ada, dan seluruh jamaah mushola atau masjid Darul Huda. Masjid Darul Huda, apa-apa kan disebut masjid. Foto sami mawon sarua wae. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti bersama baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujib as-sa'ilin. Shalawat beserta salam terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, assalamualaikum, melanjutkan kajian kita kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pentingnya atau kitab tilawatil Quran, itu pembahasan tentang baca Al-Quran, bahwa baca Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya, seabdol-abdolnya zikir yang di dalamnya kita mencari bacaan itu bitadabbur dengan tadabbur. Tadabbur itu artinya memahami isi Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk buat kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan, yang namanya hudan kita harus tahu artinya. Contoh, kita mau ke Bandung, kita punya hudan. Hudannya itu apa? Ada Waze, ada apa namanya itu? Google Map. Nah, kalau kita tidak bisa baca Google Map, maka nggak bakalan nyampe. Jadi hudannya nggak bisa kita pakai. Nah, Al-Quran pun begitu, kita harus memahami isi daripada Al-Quran. Maka satu-satunya membaca Al-Quran dengan maknanya kita harus belajar bahasa Arab. Berarti itu hukumnya menjadi
wajib dan fardu ain. Bukan hanya fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu diantaranya mempelajari ilmu tajwid. Tapi kalau membaca Al-Quran itu fardu ain. Wajib setiap orang bisa membaca Al-Quran. Sedangkan kalau belum bisa, itu bukan dosa selama dia belajar untuk memahami atau mempelajari Al-Quran. Termasuk kita mudah-mudahan di sini kita digolongkan kepada orang yang sedang belajar Al-Quran, karena memang apa yang kita baca itu sumbernya dari Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang kalau di total ada 8 ya sumber hukum Islam itu. Ya sedikit gak apa-apa sebagai mukadimah biar kita sedikit memahami, mengingatkan kita semua. Sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, kemudian istihsan, kemudian istihsab, kemudian ada masolihul mursalah, ada yang namanya al-urf, kemudian ada syar'un man qablana. Kalau Quran dan Sunnah kita sudah memahaminya. Al-Quran yang jelas kita tahu mushafnya, itu kita baca akan menjadi petunjuk buat kita, menjadi landasan buat kita hidup di dunia ini, beribadah kepada Allah. Sunnah pun sama, termasuk kita membaca al-azkar ini karena isinya adalah sunnah. Nah, kadang-kadang orang salah memahami sunnah itu, bahwa sunnah itu seolah-olah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, padahal bukan hanya itu. Sunnah itu ada 3, setidak-tidaknya 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, bahkan ada lagi sunnah hamiyah. Sunnah qauliyah yaitu ya ucapan Rasul, baginda Nabi ya, seperti yang ada di dalam kitab ini. Kalau sunnah fi'liyah sama ada di sini juga. Sunnah takririyah ada juga sama, tapi bentuknya dia sebagai penetapan terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat melakukan itu padahal belum dicontohkan oleh Nabi, tapi Nabi mendiamkan, tidak melarangnya, berarti Rasulullah membolehkan. Sama seperti ketika para sahabat ada yang makan dog. Dog itu semacam bukan buaya, apa namanya? Kayak biawak, itu dimakan oleh sahabat, kemudian Rasulullah mendiamkannya. Berarti itu namanya takririyah. Kemudian sunnah, kemudian ijma. Ijma itu adalah kesepakatan ulama. Maka kita wajib mengikuti ijma ulama. Tapi sifatnya ijma ini adalah bersifat tidak mutlak. Boleh kita mengikuti, boleh tidak. Itu sifatnya ijma. Kemudian qiyas. Qiyas itu adalah perbandingan, membandingkan suatu hukum yang belum ada dibandingkan dengan yang sudah ada di dalam Al-Quran atau Sunnah. Contoh, ketika di dalam Al-Quran, ketika kita berbuat dosa kepada orang tua, dalam Al-Quran itu yang tidak boleh itu adalah berkata fala taqul lahuma jangan berkata Nah berarti kalau nonjok boleh. Nah itu nanti pakai kias. Namanya kiasnya kalau itu kias jali, karena apa yang dilakukan lebih berat dari apa hukum yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya mengatakan tidak boleh mengatakan sedangkan dia mukul. Yang namanya mukul, kenapa tidak boleh? Karena menyakiti orang tua hatinya. Sedangkan kalau mukul, yang sakit dua-duanya, fisiknya juga sakit, hatinya juga sakit. Maksudnya namanya disebut kias jali. Kemudian setelah kias ada lagi istihsan. Istihsan itu adalah menganggap sesuatu yang terbaik. Nanti contohnya kita cari. Kemudian istishab. Istishab itu contohnya seperti ketika kita sudah wudu,
kemudian kita berangkat dari rumah sampai ke masjid atau musola, kita lupa apakah kita tadi di jalan itu kentut atau enggak. Maka yang diambil menurut istihsab adalah kita bako'u makana, jadi menganggap sesuatu yang sudah ada. Kita sudah punya wudu, yang ragu itu adalah kentutnya, berarti yang ditinggalkan kentutnya. Da ma yuribuka ila ma la yuribu, tinggalkan yang meragukan. Jadi anggap saja kita tidak kentut, kecuali kalau ada orang lain yang dengar kamu tadi benar kentut di jalan, nah berarti itu mah namanya batal. Itu istishab. Kemudian ada lagi al-urf. Al-urf itu adat istiadat. Jadi adat istiadat boleh dijadikan sebagai sumber hukum Islam ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada lagi yang namanya masolihul mursalah. Masolihul mursalah itu manfaat untuk umum, contoh membangun WC, membangun terminal, membangun sekolah, itu masolihul mursalah. Ada lagi syar'un man qablana, syariat yang sebelum kita. Ada yang dipakai lagi, ada yang tidak dipakai lagi. Contoh, kalau zamannya Nabi Musa, kalau orang yang berdosa mau tobat itu harus bunuh diri. Tobatnya kalau bunuh diri nggak diterima. Kan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila ba'irikum faqtulu anfusakum. Jadi suruh bunuh diri. Fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Karena Allah itu akan menerima tobat kamu setelah kamu bunuh diri. Sedangkan sekarang tidak boleh, bahkan dilarang bunuh diri. Justru bunuh diri itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditobati. Nggak bisa tobat kalau bunuh diri. Benar nggak, Bang Imron? Bisa nggak kalau orang bunuh diri tobat? Udah mati dulu kan. Jadi nggak bisa. Ada lagi yang contoh, kalau zamannya sebelum Islam itu harta rampasan itu tidak boleh diambil dibagi-bagi, nggak boleh. Jadi dikumpulkan kemudian nanti dihancurkan, akan diambil oleh, nanti ada petir menyambar, itu harta rampasan itu semuanya hancur. Nah kemudian kalau zaman Nabi Muhammad boleh ambil harta rampasan dibagi-bagi. Ada yang masih dipakai, contoh khitan. Khitan itu kalau bahasa kita sering disebut sunat, bukan sunat, khitan. Sunat itu hukumnya. Hukum dari khitan itu adalah sunat. Jadi sunat itu bukan pelaksanaannya, hukumnya itu. Sunat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ada kurban, haji. Nah, itu semua adalah syar'u man qablana, syariat yang sebelumnya, kemudian sekarang masih terus dipakai. Yang tidak dipakai contoh juga menikahi adik kakak sekaligus, itu nggak boleh, haram hukumnya. Setelah adanya Islam, sebelumnya boleh dulunya. Jadi boleh menyatukan antara adik dan kakak itu untuk dinikahi sekaligus. Kalau sekarang tidak boleh, harus mati dulu atau harus dicerai dulu baru boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Disebut naik ranjang atau turun ranjang. Wah ini kepanjangan ini. Tadi baru sampai kepada syar'u man qablana. Nah itu adalah disebut dengan metode istinbat dalam Islam, ya, usul fikih. Atau nggak apa-apa sampai sini juga nggak apa-apa, mau bertanya silakan, atau mau menambahkan atau mau membetulkan apa yang disampaikan. Jadi kalau baca Al-Quran itu merupakan amalan yang paling afdal menurut Rasulullah. Pak Adek, kenapa?
Belum ganti oli kali pada ya? Bismillah. Ya Pak Haji, gimana Pak Haji? Ya Pak Haji. Yang pertama tadi mengenai hidayah. Biasanya kebiasaan bahasa mungkin kalau di kampung itu kalau ada yang bisa memakan sholat biasa tapi nggak pernah sholat itu disebutnya belum ada hidayah dan taufik. Yeah. Nah itu perbedaan hidayah dengan taufik. Terus yang kedua mengenai sholat kemarin belum kesasar semua. Iya. Mengenai kalau di sini kan begitu sholat adzan qomat udah ada satu baris penuh gitu ya. Nah kalau di kampung kan nungguin makmum sulit gitu kadang-kadang baru ada satu. Nah ini ketika ada satu, nah ini makmumnya apakah di sebelah kanan imam, di depan di belakang mata kaki imam, atau tetap biasa seperti kita di sini? Terus Kalau di sini gimana? Kalau di sini gimana Pak Haji? Ya, di sini kan karena belum ada yang satu orang gitu maksudnya. Oh gitu, belum ada. Oh iya, belum ada contohnya ya. Ada contohnya makanya mungkin kalau ada gitu kayak di kampung kan kayak gitu. Kalau ada satu, apakah kita ke depan Sebelah kanan atau sebelah kiri daripada imam, di belakang mata kaki. Nah ketika ada yang masuk lagi posisinya harus ada di sebelah kiri atau bagaimana? Nah ini yang di depan ini yang pertama itu apakah mundurnya caranya bagaimana supaya tidak berubah dalam ininya, tidak membatalkan. Ya. Iya, terima kasih Pak Haji. Sekalian Pak itu diteruskan. Sekalian. Nah, nanti dia jawabnya itu. Nah sebelum iqomah ada sebelum iqomah seperti kan nunggu tadi. Iya. Kalau di kampung kan biasanya pujian. Itu masuk hukum apa kan enggak? Maksudnya? Baca selawatan. Oh, selawatan gitu ya. Baca lain lah. Iya. Untuk menunggu orang mau Jumat supaya kumpul baru kita iqomah. Iya, iya. Nah, itu kan menariknya tadi hukum tadi kan sampai 8. Iya. Setahu kita ya orang yang awam yang 4 aja gitu. Yang 4 apa Pak Haji kalau yang 4? Tadi termasuk tadi Al-Quran, terus Sunnah, terus hadis, terus Ijma qiyas. Qiyas. Nah, yang istisab atau istisan gitu ya. Baru lah pernah dengar mungkin lupa juga yang populer aja kita maksudnya gitu. Iya, iya. Masuk apa hukumnya gitu. Iya. Meneruskan Pak Haji yang tadi aja. Haji Jahidin ya. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi Taufik dan hidayah. oh, perbedaan antara taufik dan hidayah. Kalau hidayah itu adalah petunjuk. Kalau taufik itu adalah bimbingan. Maka dalam bahasa Arab taufik itu dari kata wafaqo yafiku. Jadi wafiku itu kalau kita menyertai orang, saya mau jalan bersama misalkan Pak Haji. Kata saya kalau bahasa Arabnya ana sa'uwafiquhu ilal misalkan ilal pasar itu ilal suq, kalau ke sekolah ilal madrasah ana sa'uwafiqu mau menyertai. Jadi wafaqu yafiqu itu menyertai. Maka taufik itu artinya bimbingan dari Allah dengan adanya hidayah itu. Jadi dibimbing, jangan sampai salah. Dibimbing. Kalau hidayah, kalau bahasa di sininya itu mungkin juknis kali ya. Jadi ada yang tertulisnya itu Al-Quran tertulis. Nah kemudian ada juklaknya, itu bimbingan. Dibimbing jangan sampai salah jalan, itu taufik. Jadi wafaqo yuwafiqu. Jadi dipepet gitu, dipepet. Jangan sampai salah. Didampingi, itu dampingi. Atau kalau dalam rapat ada namanya setuju. Kalau setuju anak wafik, saya setuju. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang diputuskan itu sesuai. Nah, taufik itu kenapa diberikan oleh Allah? Karena supaya sesuai dengan hidayah. Hidayahnya begitu, maka taufiknya ini. Jadi digiring, dipepet oleh Allah. Ya, taufik mudah-mudahan kita diberikan
taufik artinya dibimbing terus. Nah, kita sampai di sini pun ini merupakan taufik karena hidayahnya udah ada. Hidayahnya apa? Hidayahnya kata hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu adalah faridotun, hukumnya wajib, fardu ain, bukan sunnah. Jadi menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi semua muslim, pribadi berarti, bukan wakil. Jadi wakili orang lain nggak bisa, karena memang ilmu itu diantaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan tata cara kita beribadah, maka itu disebut fardu ain, bukan fardu kifayah. Kecuali yang ilmu-ilmu contoh kedokteran, atau kedokteran itu fardu kifayah, cukup seseorang. Itu perbedaan antara hidayah dan taufik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian inayah. Nah, kalau inayah itu pertolongan. Jadi setelah kita berjalan, kemudian kita mau terjerumus, datanglah inayah Allah. Inayah itu pertolongan. Inayah dari Allah. Inayah itu pertolongan. Hidayah, taufik dan inayah. Inayatullah itu pertolongan. Kemudian tadi yang kedua, sholat berjamaah. Yang pertama, kalau datang satu orang, di depan sudah ada imam di sini, maka yang datang satu itu sebelah kanan imam. Itu yang pertama. Kalau dia salah di sebelah kiri, maka dipindahkan oleh imam, ditarik, dipindahkan ke sebelah kanan. Itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika Ibnu Abbas datang sholat, ternyata dia berada di sebelah kiri, maka ditarik oleh Rasulullah, tarik supaya di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi nomor satu sebelah sini, ini imam di sini, ini nomor satu. Yang kedua sebelah kiri imam, kemudian yang ketiga di tengah, baru terus ke kanan, terus di tengah, penuhi semua. Maju banget, serap-serapnya. Gimana? Banyak orang kan majunya baru serap-serap. Berbanyak orang. Iya kan berapa orang kan kalau Oh, bareng. Nah itu kan dulu-duluan. Asal ngelapar ya kanan maju. Iya, dulu-duluan. Yang namanya sop pertama itu adalah dulu-duluan, kan disebutkan dalam hadisnya. Kalau saja orang-orang itu tahu daripada ganjarannya atau pahalanya sop pertama dan azan, maka mereka milih untuk diundi. Saking mau dia sop pertama. Itu hadisnya hadis sahih. Jadi saking inginnya, kalau di Mekah mau dijelas pada lari kan. Ini yang udah, kalau saya belum pernah, Pak Haji kan, itu pada lari kan untuk mendapatkan sop pertama, lari semua. Kalau di sini enggak, larinya dari depan ke belakang, nggak jadi. Bahkan dorong-dorongan, udah nggak boleh itulah isaru fil ibadah, tidak boleh. Sambung lagi tak selesai tadi. Ya. Kalau di mall-mall yang sering dulu ya, sana imam satu yang datang masuk ke kanan, datang yang kedua nyolek belakang itu, nyolek yang masuk pertama Ya. untuk berbaris. Yang belakang nyolek datang lagi terus barisan belakang itu gimana? Yang menjadi masalah nyoleknya itu. Iya, dari belakang. Yang Belakang, barisan belakang. yang ditanyakan nyoleknya kan? Iya, tuntunannya kan imam nih. Iya. Kanan masuk pertama, yang kedua kiri, ketiga belakang. Nah, kalau kita sekarang ini kan imam masuk pertama, dicolek yang kedua ke belakang. Supaya mundur. Iya. Ya. Itu soal di mana-mana itu. Ya, terima kasih. Jadi untuk seperti itu ada tuntunannya di dalam. Ini udah termasuk kepada ijma ulama. Adanya di Fathul Mu'in ada.
insya Allah. Kemudian di i'anatul thalibin udah pasti karena i'anatul thalibin itu adalah hasyiah dari Fathul Mu'in. Ada juga di termasuk Sulamut Taufik, ada Safinatul Najah, ada insya Allah. Jadi itu memang ada perdebatan. Apa nama perdebatannya apa? Jangan sampai mengganggu orang yang sholat. Tapi bukan mengganggu itu. Jadi menyolek itu sebagai tanda. Karena kalau kita kasih tahu dengan cara misalkan, ayo mundur, itu lebih. Nah, jadi cari yang paling aman. Maka yang paling aman adalah dicolek. Tapi jangan ditarik begini, jangan. Tanda saja. Ada tuntunannya. Tapi Pak, musola ini ya, kan imam itu jaraknya agak jauh kan? Dengan makmum. Kan kalau kita sholat dua orang satu imam kan jaraknya tidak terlalu Jauh. hampir sejajar kan? Ya. Kalau begini gimana? Kalau kita tepuk pundak imam belakang, apa nggak mundur terlalu panjang? Mundurnya, yaitu mundur itu, nepuk itu sebenarnya tergantung pada situasi dan kondisi. Pasti nggak selalu begitu. Orang kita tahu bahwa ada orang nih misalkan di luar yang mau masuk, berarti nggak usah nepuk, pasti dia akan ngisi sop yang kosong. Maksudnya dia nepuk itu supaya tidak ada orang yang cuman satu baris itu satu orang, itu yang dihindari. Menghindari itu begitu, menghindari satu baris itu ada satu orang, maka harus narik satu dari depan ke belakang. Gitu. Tuh. Jadi ketika kita tahu ada orang yang mau masuk, maka kita nggak usah. Jadi ada situasi dan kondisi yang bisa kita lihat. Itu namanya al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adam. Tuh. Kemudian tadi Pak Haji, oh yang itu sholawat. Karena sholawat ini kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah itu ada di rumah, kemudian ada para sahabat itu sedang berzikir. Nah, sedang berzikir ada orang sahabat yang lain baca Quran, tapi dikencengin baca Qurannya. Rasulullah sampai buka tirai, wahai kalian ini sedang bermunajat kepada Allah, janganlah antara satu dengan yang lain mengganggu yang lainnya. Itu tidak boleh. Baca Quran saja itu tidak boleh, apalagi sholawat. Maaf ya, coba kira-kira sholawat dengan baca Quran tinggian mana pahalanya? Tinggi? Kenapa Pak Asyik? Kenapa kira-kira? Karena kalau Al-Quran itu baru satu huruf saja sudah dapat pahala. Tapi kalau baca sholawat baru Allah aja belum bisa, belum dapat pahala sebagai baca sholawat. Baru kalau Allahumma sholli ala Muhammad baru udah dapat. Tapi kalau Al-Quran baru alif atau sod, surat sod kan ada, atau qaf, surat qaf, yasin itu sudah dapat 10 kali 2, berarti udah 20. Baca Quran saja oleh Rasulullah dilarang untuk mengganggu orang yang sedang berzikir. Nah, zikir itu diantaranya yang paling tinggi diantaranya sholat. As-sholatu hiya ad-du'a, ad-du'a huwa az-zikru. Sholat itu adalah doa, doa itu adalah zikir. Gak boleh diganggu, gak boleh diganggu. Makanya sebaiknya kalaupun mau sholawatan sendiri saja dalam hati, itu dapat pahala. Kalau kita mengganggu orang justru malah bukan pahala, tadi dilarang, bahkan bisa haram, bukan lagi makruh, bisa haram. Jadi orang yang mengganggu zikir orang, jangankan zikir, orang yang sedang tidur pun diganggu, itu nggak boleh. Kita baca Quran, ada orang sedang tidur, maka Qurannya bukan nggak boleh baca, bacanya pelan, dipelankan, nggak boleh.
Apalagi kalau orang itu tidurnya benar-benar bata manbata kalan. Jadi tidurnya itu dalam kondisi kalan. Kenapa? Karena mencari rizki yang halal itu sesuatu yang wajib. Sudah capek misalkan udah dari pagi, kalau yang macul, kalau yang jaga ya jaga, kalau yang driver ya driver, capek dari pagi, tidur pules. Nah itu adalah ibadah. Maghfurun kata Rasulullah. Orang itu tidurnya dapat pahala, dapat pengampunan dari maghfurun. Kenapa? Karena capek selesai mencari rezeki yang halalan thayyiban. Tapi jangan dibalik, nggak boleh dibalik. Kata Ibnu Athaillah, kalau dibalik itu contohnya apa? Ada orang, bahkan bukan hanya itu masalah dunia, masalah akhirat pun begitu. Orang yang mengutamakan sesuatu yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib, maka itu dia sama dengan mengikuti hawa nafsu. Contoh, ngaji itu adalah hukumnya fardu, wajib, tapi nggak mau ngaji, bahkan pergi. Nah itu adalah termasuk kepada, kalau kata hadis Rasulullah, itu namanya sudah a'radallaha, sudah berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dia. Kalau orang yang duduk di sini sampai selesai, itu kata Rasulullah, itu namanya awallaha, dia itu meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah pun memberikan perlindungan. Maka insya Allah orang-orang yang istiqomah dalam majelis ilmu, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kampungnya semua, maka insya Allah kalau kampung masih ada majelis ilmu, insya Allah terhindar dari mara bahaya. Kalau di masjid-masjid ada beberapa masjid itu kan nunggu sampai azan itu selawatan. Ya. Sementara orang datang pakai masjid. Betul. Mana yang didulukan? Ya sama itu sebetulnya, sama. Ya, itu kebijakan kan dari, kadang-kadang kebijakan itu sebenarnya mungkin ketuanya belum tentu setuju, tapi karena dia dalam kondisi di bawah bisa jadi gitu. Ya itu kita apa namanya, kalau bisa ngasih tahu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Artinya kita Kan juga Ustaz, itu kan juga membantu orang yang mau bangun susah dengan adanya puji-pujian itu kan, dia udah mau dekat sholat berjamaah. oh itu kalau malam hari. Ya, Oh iya. maksudnya mau subuh kan. Oh iya. Biasanya kan puji-pujian dulu atau baca doa istighfar gitu baru ada. Kalau dia tiba-tiba datang kan kita udah duluan membaca sholawatnya. Iya. Gitu, maksudnya. Apa terus orang sholat baca sholawat atau baca apa namanya sholat tahiyat masjid lah katakan. Iya. Terus kita berhenti kan nggak mungkin kan juga. Gitu. Ini gimana kan namanya? Ya. Duluannya selawatan. Nah, itu. Ada yang disunahkan, jelas-jelas itu sunnahnya ada. Yang disunahkan bahwa pagi itu azan yang pertama dan ada azan yang kedua. Itu Rasulullah sampai melarang sahabat yang lain untuk jangan melarang Bilal untuk azan sebelum azan yang kedua. Artinya apa? Bahwa azan yang pertama itu untuk ngasih tahu, membangunkan orang bahwa ini sudah mendekati waktu subuh. Kalau puasa mendekati waktu imsak. Nah, itu sudah diberikan contoh Rasulullah. Jadi yang boleh itu, yang sunnah menurut Rasulullah adalah ada azan pertama, baru nanti azan kedua. Itu sunnah. Kalau sholawatan, ya maaf, bukan saya mau menjelekkan sholat, tidak ada yang jelek. Cuman akibat dari situ ada nggak? Kalau memang akibatnya tidak mengganggu, nggak ada masalah itu mah. Jadi bukan sholawatnya yang masalah, bukan. Tapi mengganggu apa tidak? Jadi lebih baik diam ya Pak, kalau nggak waktunya itu ya. Ya, dibandingkan ini kaitannya gini, bandingannya gini ya, antara sholat dengan
sholawatan. Kalau tidak mengganggu sholat nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kadang-kadang Pak untuk waktu itu, waktu sholat itu ada yang baca selawatan, itu kan banyak orang membayar tuh. Ya iya itu maksudnya, itu maksudnya. Baik ya Pak. Maksudnya. Iya, jadi artinya mana yang diutamakan. Karena kalau sholat ini kan jelas ada perintah. Iya. Kalau selawat itu kan sunnah. Jadi ya kebijakan lah yang ada di situ. Iya. Mana umumnya yang dikatakan apakah mengganggu kayak itu secara luas, misalnya pakai suara, Iya. suara itu dulu. Itu kira-kira masyarakat terima enggak gitu. Itu juga salah satu keberanian. Bahkan Termasuk hukumnya yang di Ustaz tadi itu yang 4 lagi itu nggak dimasuk itu nggak? masuk kepada itu. Nah itu masuk itu. Itu masuk kepada banyak itu masuknya, bisa ke istihsan. Nah, Istihsan itu mengambil yang terbaik, mana yang terbaik. Maka kalau yang terbaik menurut saya banyak orang yang punya niat dari rumah itu mau murojaatul hifdzi, mengulangi hafalan. Begitu sampai ke sana ternyata ada sholawatan, akhirnya harus ikuti sholawatan. Ya, karena menghafal Al-Quran itu sesuatu hal yang wajib. Kalau lupa, maka kita bahas. Apa kalau lupa? Itu tidak ada dosa yang lebih besar dari gara-gara lupa dari hafalan Al-Quran. Lagi menghafal wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Allahumma sholli. Udah langsung buyar. Udah pasti. ini terutama Jumatan ya. Ustaz kata beliau nggak disebut, malah disebut. Udah ya betul banyak. Iya. Jadi sampai ini sholawatan terus 10 menit. Iya. Itu kalau saya teruskan katakan. Kita Ustaz baca itu lagi ditahan-tahan nggak ngomong ya beliau. Iya betul. Apalagi bacanya hanya banyak ya. Allah. Itu jadi pertanyaan itu. Kalau dipanjangkan Allah, apakah Allah? Iya. Nah betul itu Pak Haji, itu yang sedang dibahas oleh beliau. Iya. Enaknya itu kita itu justru itu tadi hafalan kita. Iya. Tapi Pak Ustaz itu rutinitas kayak Justru itu. Bagaimana cara? Ini beliau tuh lagi ngomong caranya gimana? Maka saya sarankan kalau beliau siap. Ya. Tapi masjid Anur kan biasanya kalau belum waktu dan lagi cuma kadang-kadang bisa 10 menit. Iya itu lagi dibahas ini. Ya maksudnya kita kan cari hukum, jadi kita Iya. boleh ngaji. Hukumnya apa itu? Maksudnya hukumnya apa dulu? Kita kan harus bijak. Iya. Tapi jangan sampai sensitif. Sensitif memang. Makanya itu tadi Ustaz baca siap enggak? Siap enggak? Soalnya satu-satu termasuk Pak Haji itu dia banyak. Itu turun dari mimbar ya bukan turun apa? Begitu dimulai salam itu kan langsung Al-Fatihah. Iya. Satu-satu dia udah saya kasih doa, alhamdulillah sekarang istighfar dulu. Iya. Tapi mau masuk yang ini nih, soalnya Belum. ada lebih yang berkomentar. Iya mudah-mudahan. Ya kita berdoa saja. Kalau kita belum mampu, ya mudah-mudahan suatu saat. Hati, Iya. cara lemah, Cara melebur bil mau'izatil hasanah. Mumpung nggak ada Pak Haji siapa namanya? Kamaludin ya. Kalau Pak Haji Kamaludin itu mazhabnya siapa? Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu ya Allah udah musnahkan aja. Nanti juga dia lahir nggak bakalan benar. Itu kata Nabi Nuh begitu betul-betul dan dijabah oleh Allah sampai dibikin apa namanya kapal tenggelam, anaknya pun ikut tenggelam. Sedikit Pak Ustaz. Kalau tadi ada yang lebih baik, ada pertama dan dari dan luar. Ya. Kalau di kota ada yang
menit lagi menjelang waktu zuhur, pengganti seperti itu boleh tidak? Boleh. Itu mah menurut saya boleh. Ada. Jadi yang penting tidak terlalu panjang. Kalau panjang itu mengganggu. Jadi begitu pun subuh. Ini sudah menunjukkan jam segini. Walaupun zaman sekarang, apalagi kalau orang-orang yang U-nya begini kan, begini itu gampang bangunnya. Jadi kalau dikaji pula berhenti loh Pak, setiap jam 3 pasti ada. Azan. Nah itu sunnahnya begitu. Tinggal pas Itu sunnahnya itu. Dan itu pas kalau kita mau sholat tahajud itu 12 rakaat itu 12, 11 itu bisa. 8 tahajud, 3 itu masih cukup. Nanti masih bisa ada sedikit berapa menit untuk tiduran koilulah sebentar menunggu sholat subuh. Masjid itu ada 10 saya. jam 3. Dari bulan. Nah itu iya, itu sunnahnya begitu. Nah dia 5 menit sebelum azan, komat itu istighfar 5 menit ya. Ya. Itu istighfar. Ya sebenarnya istighfar itu juga yang dimaksud oleh sunnah itu ya nggak mengganggu juga sama. Jadi ke situ-situ juga sebenarnya Pak. Artinya kita istighfar itu ya di sini saja atau kita ucapkan tanpa harus. Kadang-kadang itu baik walaupun 5 menit itu sama aja jadinya. Ya, Walaupun 5 menit sama aja. Iya. iya kalau ada yang sholat sama. Makanya kita milih yang paling aman buat kita. Memang seperti itu. Kita harus ada pilihan. Maka fastabiqul khairat itu begitu, khairat itu kan pilihan. Khair itu kan pilihan. Khairun, khiyar. Ada istikharah dari kata khairun. Pilihan, mencari pilihan yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Tahim sama itu. Artinya kalau itu mengganggu. Apalagi itu kalau kita nggak benar dengar lagi usul, Ustaz. Iya. Itu ditulis oleh mahasiswa Al-Azhar untuk menyanjung Rasulullah. Betul ya, sholawat itu sama, sholawat lebih tinggian sholawat daripada itu. Oh iya, pakai speaker. Ya sama. Berarti HP-nya dapat pahala. HP-nya dapat pahala ya. Enggak, maksudnya kita kan membicarakan masalah sumber hukum. Iya. Berarti hal semacam itu kan termasuk masuk sumber hukum yang mana kan? Iya. Itu panjang kan penilaian. Ya kalau dari 5 hukum, kan hukum itu ada 5, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, ada haram. Ya, sumber hukumnya. Nah itu maksudnya bisa haram itu. Itu kalau Baca Quran saja bisa haram karena mengganggu orang yang sedang zikir itu dari Rasulullah. Dan ayatnya ada la tarfa'u sautakum, ada di sunnah. Jadi zikir itu apa? Khufiyatan itu sepi, sunyi, itu zikir. Termasuk ini, kita kan kalau maghrib sama subuh itu sama kita melanjutkan zikir kita jadi maghrib setelah imam ini Ya. zikir dengan doa, sementara juga di belakang masih ada masbuk. Ini termasuk itu lah ya. Termasuk, ya. Termasuk. Iya. Jadi sudah sampai waktu. berarti ada pilihan aja Pak, yang terbaik. Yang terbaik itu Ya mudah-mudahan dengan kita kumpul begini kita saling memberikan pemahaman. Dan memang hal yang seperti ini itu karena gesekan itu kita menjadi bagus. Tidak mudah menghakimi orang. Kemudian sumbernya jelas. Apa dari mana? Kita tanya sumbernya dari mana. Seperti yang tadi, kenapa nggak boleh baca Quran kalau ada yang sholat? Ada hadisnya jelas dari Rasulullah. Ya demikian wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.